Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan lagi di bulan suci yang mulia ini. Mudah-mudahan sesaat mendengarkan tausiah ini menjadi kabar gembira bagi kita semua, bahwa ternyata Allah memberikan hidayah, bahwa sungguh bulan Ramadan ini adalah bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan kemerdekaan kita dari api neraka, insya Allah. Semoga Allah selalu saja memberi madad kepada kita semua untuk mencintainya, dan tentu tidak akan mungkin kita bisa mencintai yang sungguh-sungguh cinta yang benar kepadanya kalau kita tidak lebih dahulu memahami makrifat, mendapatkan ilmu yang menghantarkan untuk cinta itu. Salawat dan salam untuk Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, beserta seluruh ahli keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in ila akhir zaman. Pemirsa, puasa yang kita jalani ini sebenarnya menurut beberapa kitab yang telah berkesimpulan bahwa rahmat, maghfirah, dan itqun minan nar itu betul-betul terjadi. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan umat ini agar bisa setara, bahkan lebih dari orang-orang dulu yang juga memang berpuasa, tapi mereka ada yang berumur sampai 200-500 tahun, bahkan mungkin ada yang 1000 tahun. Tapi kalau umat ini, umat Nabi Muhammad, ya rata-rata memiliki umur 60 tahun, 63 seperti Rasulullah. Bahkan ada yang lebih 70, 100. 100 pun mungkin tidak banyak lagi. Nah, maka agar kita tidak kalah berumur seperti orang-orang tempo dulu, caranya ada, yakni kita berpuasa di bulan Ramadan, yang nantinya entah di tanggal ganjil 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 akan ada satu pertemuan yang di sana lebih baik dari 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Pahami ini. Ini cara Allah untuk menyayangi umat Nabi Muhammad agar mereka menjadi penghuni surganya Allah. Jadi surganya Allah ini akan diberikan kepada umat ini, bahkan mereka lebih berhak. Pertama-pertama umat yang masuk surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itu jangan lalu tidak serius berpuasa di bulan Ramadan, karena dia datang hanya satu kali dalam satu tahun, yakni mengambil satu bulan dinamakan bulan Ramadan. Iya, kalau kita memang mendapatkan barakah bertemu, tapi kalau tidak, maka kesempatan itu amat mahal harganya, dan kita akan melakukan satu tindakan penyesalan seumur hidup kalau menggampang-gampangkan bulan Ramadan ini. Na'udzubillah min dzalik. Setelah Syawal nanti 2-3 bulan berjalan, kita meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Kalau akhirnya bulan Ramadan ini tidak menjadi bulan yang betul-betul kita resapi, kita jadikan inilah bulan terakhir, kesempatan ini tidak ada duanya, maka kita serius berpuasa. Kita jadikan malam-malamnya dengan tadarus, malam-malamnya dengan menegakkan sholat tarawih, tahajud, witir. Masya Allah,
malam-malam itu menjadi bagian dari penghias hidup kita yang jauh berlipat ganda, yang jauh lebih menguntungkan. Usia kita bertambah sekitar 83 tahun kalau kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Bisa kita pastikan tidak akan mungkin kita bertemu malam Lailatul Qadar manakala dinamika dari ibadah kita tidak kemudian meningkat. Sehari puasa, 2 hari puasa, tarawihnya kemudian tidak ada lagi. 3 hari, 4 hari puasa, kemudian menurun. Ini tanda orang yang lemah, yang tidak bersemangat menghadapi Ramadan. Nah, maka karena itu saudaraku semuanya, penting bagi kita untuk memahami agar puasa ini menjadi bagian dari strategi kita mencapai surga. Lihat, Rasulullah bersabda, "Lisaimi farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. 1, kebahagiaan pada saat dia berbuka. 2, kebahagiaan saat dia bertemu dengan Allah. Apa makna dari kebahagiaan ini? Tidak lain adalah kebahagiaan ini tafsirnya dari ayat yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, kita garis bawahi menjadi orang yang bertakwa. Apa maknanya? Tidak lain adalah penghuninya surga itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa inilah yang pantas untuk masuk surga. Maka karena itu orang bertakwa dia adalah orang yang selalu menikmati kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, beri kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat." Ternyata ini adalah kata dalam doa yang sebenarnya dihimpun, jadikan kami orang yang bertakwa. Nah, maka ketika menjadi orang bertakwa, dia akan masuk surga. Begitu beberapa penjelasan. Lalu akhirnya saudaraku semuanya, makna dari kebahagiaan pada saat berbuka itu tidak lain ketika dia berpuasa 30 hari atau 29, 1 Syawal itu kan berbuka puasa secara massal. Itulah yang dinamakan minal Aidil Fitri. Lalu orang kemudian saling bersalam-salaman untuk menggugurkan dosa satu dengan yang lainnya, saling berpelukan antara laki-laki, ya tentu dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, seraya berkata minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat, Anda telah kembali menjadi fitrah, dan selamat juga Anda akan menjadi orang yang selalu bahagia. Saudaraku semuanya, gambaran Idul Fitri itu tidak lain adalah gambaran betapa membahagiakannya orang yang berpuasa. Ada isyarat bau surga yang menyebar dalam kehidupan pada 1 Syawal itu. Kumandang azan, kumandang takbir, tahlil, tahmid itu menggema di mana-mana sejak dari tenggelamnya matahari berbuka puasa terakhir sampai pagi. Itu tidak lain adalah bahwa kita menjadi orang yang insya Allah akan juga merasakan surga yang sejati, yakni surga yang dikatakan di akhirat itu. Lalu yang kedua, farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang berpuasa itu akan mendapatkan kebahagiaan pada saat dia bertemu dengan Allah. Saat kapan? Saat dia meninggal dunia
tapi juga bisa bermakna ketika dia sholat, maka orang yang berpuasa lebih berkualitas rasa rindunya, rasa sayangnya, rasa bahagianya di dalam sholat. Namun demikian pada saat dia tutup usia, dia adalah orang yang nantinya dimampukan untuk mengatakan la ilaha illallah pada saat tutup usia. Pemirsa, berat sebenarnya orang yang mau meninggal dunia itu. Huru haranya bisa kemudian mengganggu lurusnya ketika kita ingin bertemu dengan Allah. Ada orang yang akhirnya menyesal kenapa dia meninggal dunia. Lalu dia melihat saudaranya, keluarga besarnya, lalu ada rasa sayang terhadap harta yang ditinggalkan dan rasa sedih ketika harta itu diwaris oleh anak-anak yang tidak bertanggung jawab. Ada orang juga yang akhirnya merasa begitu gembira, ya karena mereka berpuasa, sebab puasa mengajarkan betapa dekatnya dia dengan Allah. Lalu ketika pengajaran puasa itu terus dirasapinya, dia akan merindu kepada Sang Maha Benar Al-Haq. Lalu akhirnya dia mengatakan Allahus Samad, bahwa Allah lah tempat bergantung segala sesuatunya. Mudah-mudahan sekilas dari pembahasan ini akan menghantarkan kita kepada pemahaman yang lain. Nanti kita akan ada dialog tanya jawab. Insya Allah kita akan lebih memperdalam lagi apa yang saya katakan tadi. Oke, Ustaz, ada Ya. pertanyaan. Yang pertama ini, melalui berpuasa apakah bisa kita memahami surga? Bagus. Pemirsa TV Tabalong, melalui puasa kita akan mampu memahami surga itu. Bagaimana? Tidakkah kita berpuasa itu harus menahan dahaga, harus menahan lapar, harus juga menahan hawa nafsu kita untuk melakukan hubungan badan dengan istri dan suami. Ini adalah yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari apabila kita tidak puasa. Dan ternyata antara makan dan minum itu ada tingkatan kelezatan. Bahkan juga berhubungan badan juga ada yang memiliki nilai lebih dari sebelumnya dan sesudahnya. Maka karena itu, nafsu yang selama ini bisa saja kemudian kita uber-uber untuk kenikmatan makan dan minum itu, lalu juga berhubungan badan, itu nanti direm dulu, diimsak, dikontrol dulu. Agar apa? Agar nanti kita akan merasakan kenikmatan yang jauh lebih. Di mana itu? Ya tentu di surga. Di surga itu bicara makan, bicara minum, bicara juga bagaimana kita mendapatkan bidadari-bidadari itu. Suami istri maksudnya. Nah, ini adalah di surga. Tapi di dunia ini kita akan merasapi betapa pentingnya kita menikmati yang namanya minuman, makanan, dan hubungan badan istilahnya ketika kita harus melalui puasa. Apa maknanya? Satu, makanlah makanan yang halal, minuman yang halal. Yang haram jangan dimakan, yang haram jangan diminum. Khamar, whisky dan sebagainya, narkoba jangan kemudian kita konsumsi. Yang baik-baik saja, tahan itu. Kuatkan kita menahan hawa nafsu untuk tidak makan yang haram, tapi makan yang halal. Maka nanti puncaknya di surga itu dikatakan khamar sekalipun itu sudah menjadi halal dan tidak memabukkan lagi di surga. Yang kedua,
ini hanya pemandangan terbatas saja. Ketika Anda sudah bosan makan yang namanya ayam ataupun daging, tahan dulu, nggak usah lagi makan minggal saja seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan. Nanti ada rindu untuk menikmati ikan kering misalnya. Pada saat sudah kita rindu untuk makan ikan kering karena lama tidak berjumpa, mendapatkan ikan kering rasanya dahsyat, luar biasa. Di dunia ini kita banyak aturan ini, aturan itu tidak membolehkan. Oleh karena itu memang kata Rasulullah, dunia ini adalah sijnul mu'minin, penjaranya orang mukmin. Tapi di surga nanti kita bebas. Kalau akhirnya nafsu kita hari ini kita uber-uber ke sana kemari, maka dia tidak akan lagi menikmati surga, sebab dia harus disetrap dulu di neraka. Nah, maka karena itu saudaraku semuanya, pertemuan dengan Allah yang perhatun inda liqa'i rabbih, satu kebahagiaan pada saat bertemu dengan Allah. Saat dia sakaratul maut, sakaratul maut itu begitu luar biasa huru-haranya, tapi dia mampu mengucapkan kalimat Allah. Saat dia tutup usia misalnya la ilaha illallah, dia takbir Allahu akbar, dia qiyam, dia meninggal dunia. Ini adalah kata Rasulullah, siapa yang mampu mengucapkan kalimat Allah pada saat dia tutup usia, dijamin masuk surga. Dia rindu kepada Allah karena puasa yang mendidik dia. Lihat, pahami ini. Tidakkah orang yang mau meninggal dunia itu ternyata dia tidak makan lagi? Tidakkah orang yang mau meninggal dunia dia melalui proses sakit lebih dulu, maka 2-3 hari sebelum dia meninggal dunia itu ada kondisi yang dia tidak mau lagi minum. Nah, bila sudah sampai kondisi seperti itu, berarti orang ini mau meninggal dunia. Tapi kalau orang itu mau meninggal dunia dalam keadaan yang su'ul khatibah, maka pada saat dia mau meninggal dunia, dia kemudian mengalami satu gejala kehausan, kelaparan yang amat sekali menyiksa. Dan akhirnya karena itu dia tidak lagi mampu untuk mengatakan Allah, Allah atau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, karena dia sibuk dengan kelaparan, dahaga yang amat begitu rupa, sampai akhirnya ada sebuah hadis yang mengatakan meskipun satu laut diberikan ke dalam mulutnya, dia pun tidak akan selesai hausnya itu. Nah, namun demikian pada saat orang berpuasa, dia telaten untuk melakukan puasa 30 hari atau 29, itu akan mendidik dia merasa cukup dengan apa yang ada, meskipun dia menghadapi sakaratul maut, tapi rindunya itu kepada Allah akan menghilangkan rasa lapar dan dahaganya, meskipun jasmaninya berkondisi seperti itu. Tapi karena puasa, dia akan terdidik menjadi orang yang dekat dengan Allah. Karena itu memahami, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, lakukanlah ketika engkau banyak memiliki masalah, minta tolong kepada Allah dengan mengerjakan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang yang sabar. Ternyata ada yang memahami, ahli tafsir di dalam tafsir Sawi, yang mengatakan bahwa yang namanya sabar itu tidak lain adalah puasa. Berarti kalau mau menjadi orang penyabar dan dia bersama dengan Allah, berpuasalah. Lihat, dari imsak sampai tenggelam matahari, dia kontrak dengan kesepahaman bahwa aku tidak akan melakukan apapun yang membatalkan puasa ataupun yang mengurangi pahalanya, maka dia tahan terus hawa nafsunya, dia bikin kontrak. Maka karena itu disitulah hubungan begitu mesra dan dekat antara si hamba dengan Allah. Sekaligus apabila dia tidur, maka tidurnya berpahala. Kenapa? Karena dia bikin kontrak sama Allah untuk tidak melakukan apapun yang membatalkan puasanya ataupun mengurangi pahalanya. Kira-kira begitu. Untuk pertanyaan kedua, kenapa sebagian orang merasa berat berpuasa, padahal berpuasa merupakan solusi bagi manusia? Nah,
Ada fenomena orang yang berpuasa tapi malas, bahkan kemudian tidak puasa, ataupun dia berpuasa tapi jauh dari kegiatan yang memupuk puasanya itu adalah puasa terbaik. Karena Rasulullah itu pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali dahaga dan lapar. Nah, ini adalah isyarat dari Rasulullah bahwa puasa itu jangan malas. Lebih-lebih tidak puasa. Nah, orang yang tidak puasa hukumnya haram. Orang yang boleh tidak berpuasa apabila dalam keadaan darurat. Dia sakit misalnya, atau dia dalam keadaan musafir. Ada beberapa alasan yang membolehkan untuk tidak puasa. Namun demikian, dia tetap akan membayar puasanya itu. Lalu, kenapa orang tidak bisa segairah apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat waktu dulu? Ya memang sahabat melihat bagaimana sosok Rasulullah yang bisa memotivasi sahabat-sahabat pada waktu itu. Tapi tidakkah al-ulama warasatul anbiya? Ulama itu adalah pewaris Nabi. Maka bertanyalah kepada para ulama untuk lebih memahami bagaimana puasa ini harus menjadi puasa yang terbaik, karena kita mengerti tentang ilmunya, karena kita tahu bagaimana memunculkan, membentuk puasa yang terindah dan terbaik itu. Lalu akhirnya kita tidak lagi mengalami kesulitan, kita tidak lagi malas untuk berpuasa. Ya, tentu dengan ilmu. Nah, ilmu agar kita termotivasi untuk berpuasa, yang puasanya itu tidak malas, tidak lain adalah satu, menyadari bahwa hidup ini sementara saja. Bahkan ajal pun tidak tahu kapan dia hadir. Kita yang menganggap sehat tiba-tiba saja bisa meninggal dunia apabila ada kecelakaan. Kita bisa saja kemudian meninggal dalam keadaan saat tidur, mendadak karena ada penyakit jantung, riwayat jantung mungkin ada. Nah, fenomena itu harus disadari bahwa hidup hanya sekali. Napas masih di kandung badan, di situ masih ada kesempatan. Maka ketika kesadaran seperti itu ada, memunculkan bahwa kita akan menjadikan puasa ini amat berarti. Kemudian yang kedua, puasa akan kita lalui dengan segenap semangat yang selalu berdinamika positif, tinggi sampai ke puncaknya, apabila kita menyadari bahwa puasa tidak lain cara Allah untuk meningkatkan kualitas usia dalam ibadah. Ya, ketemu malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Adakah lagi bulan yang seperti itu? Kan tidak ada. Tidak ada. Kita mau naik haji kalau punya duit. Kita bersedekah apabila ada harta, zakat, ada harta. Kita puasa, ya alhamdulillah, siapapun bisa, orang miskin, orang kaya, sama. Dia bisa berpuasa. Namun demikian, puasa yang berkualitas itu tidak lain adalah puasa yang didasari hanya satu, untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada sebuah pengertian dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa kebahagiaan itu akan didapat bagi orang puasa ada dua. Jadi kita ulang sedikit, ketika dia berbuka. Nah, saudaraku semuanya, berbuka yang pertama tadi adalah berbuka secara massal, tapi bisa juga dimaknai berbuka itu pada saat kita berbuka puasa di 1 hari, di 2 hari, di 3 hari. Hidangan sudah tersedia, ini ada. Sebelum ada azan, kita melihat makanan itu sambil membaca ini, baca itu. Ada rasa bahagia ketika beduk sudah berbunyi. Tiba saatnya kita berbuka. Itu membahagiakan sekali.
Nah, kenapa kita tidak mau untuk merasakan kondisi seperti itu sampai terus menerus 29 sampai 30 hari? Sayang kalau kita asal-asalan, dan sayang juga ketika kita menipu. Setiap, kata Rasulullah, amal anak Adam itu akan dilipat gandakan dari 10 sampai 700. Ila saum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku, kata Allah. Oh, ana ajazibih, dan aku yang akan membalasnya. Seberapapun balasan itu terserah Allah. Mau lebih dari 100, 700, 2000, 3000, bahkan 1.000.000, terserah Allah. Tergantung bagaimana hubungan antara si hamba dengan Allah itu sendiri. Kalau dia berpuasa cinta karena Allah, sayang karena Allah, merasakan kedaifan, kelemahan, maka dia merasapi puasa ini amat berarti. Tentu ikhlas itulah yang akan membuat dia akan berbeda dengan penilaian kepada yang lain. Lalu akhirnya kenapa kata Allah, aku akan lipat gandakan, terserah aku? Karena dia meninggalkan dahaga, karena dia meninggalkan rasa lapar, begitu juga hawa nafsunya untuk melakukan hubungan badan antara suami dan istri, dia tinggalkan pada siang harinya. Itu karena aku. Berarti harus kita garis bawahi, apapun perbuatan kita yang baik-baik, ketika kita melakukannya karena Allah, karena cinta, maka akan langsung dibalas oleh Allah dengan nilai yang sudah ditentukan, sekaligus puasa tadi yang tidak ditentukan. Begitu juga ketika kita melakukan niat tidak melakukan perbuatan ini karena ini jahat, karena Allah, tentu juga kita akan berbalas pahala. Kira-kira begitu untuk memotivasi agar kita memanfaatkan waktu sehingga kita puasa dengan puasa yang sangat optimis, sangat bersemangat, dan seterusnya menjadi orang yang berhasil. Amin. Terakhir, bagaimana berpuasa dapat menghantarkan kita ke dalam surga? Baik, jadi puasa ini harus kita yakini akan menghantarkan kita ke surga. Mana hadisnya? Ada hadisnya. Kata Rasulullah, bagi orang yang berpuasa di Ramadan ini, dia akan disiapkan surga melalui pintu Ar-Rayyan. Jadi orang nanti yang ahlinya puasa itu akan masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Jadi pintu Ar-Rayyan ini hanya untuk orang yang berpuasa. Nah, maka karena itu puasa yang dikatakan oleh Allah la'allakum tattaqun itu tidak lain adalah puasa yang membuat kita mampu beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena definisi orang bertakwa itu adalah orang yang melakukan amar ma'ruf kemudian mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, ketika di dunia ini saudara semuanya ya, itu tidak ada lagi kejahatan. Ada amar ma'ruf yang baik-baik kemudian ditegakkan. Kehidupan ekonomi mensejahterakan, hukum akan ada keadilan, kejahatan akara murka itu akan sirna, orang tidak lagi akan mengerjakan. Tidakkah itu juga gambaran sorga? Nah, sorga itu sudah ada di dunia ini pada saat orang-orang bertakwa itu hidup dalam begitu rupa dan menjadi massal mayoritas dalam kehidupan di dunia ini. Maka karena itu ada yang terpenting lagi, bahwa ternyata orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang mengalami ketika ada masalah dia akan mendapatkan solusinya. Apa? Dalilnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi cara jalan keluar dari berbagai macam problem hidup. Ini kan surga namanya. Dia tidak memiliki masalah karena masalahnya selalu selesai. Nah, orang yang bermasalah itu adalah orang yang tidak memiliki cara jalan keluar. Dia sumpek, dia bingung, dia tidak memiliki kejelasan bagaimana menatap hidup yang baik. Dia stres,
lalu akhirnya bisa bunuh diri. Nah, orang yang bunuh diri tentu jauh dari rahmat Allah dan langsung dijamin masuk neraka. Nah, dari pemahaman ini pemirsa, kita tahu bahwa ternyata puasa ini mendidik kita menjadi ahli surga, sekaligus juga akan merasakan sinyal-sinyalnya di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang dimampukan untuk terus-menerus menegakkan bulan puasa ini sebagai bulan yang mulia, lalu berimplementasi kepada kehidupan kita yang juga mulia. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk ke jalan yang shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.